Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ada satu pepatah yang berbunyi, "It's hard to be a good person, but more harder to be faithful in doing good thing." Sangat susah untuk menjadi orang baik, tapi lebih susah lagi bagaimana kita setia melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita lihat dalam bacaan-bacaan hari ini, mungkin juga kita pernah mengalami ya, kita sudah berbuat baik, tapi orang-orang menolak kita. Kita sudah berbuat baik, orang-orang memfitnah kita. Nah, disinilah panggilan kita sebagai orang beriman. Kita lihat tadi dalam bacaan pertama, bagaimana Nabi Yeremia dan juga nabi-nabi lainnya. Kita seperti tadi dalam bacaan pertama, orang baik yang melakukan firman Tuhan selalu dicari-cari kesalahannya, mau disingkirkan, mau dibunuh. Dan begitu juga Yesus. Apa salah Yesus? Dia berkeliling berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, memberikan penghiburan bagi yang susah, dan juga memberi makan bagi yang lapar, malah membangkitkan yang meninggal supaya menghibur mereka yang berduka. Karena itu, waktu orang-orang Yahudi mau datang melempari Yesus, Yesus bertanya, tapi juga mungkin kita juga pernah mengalami ya, kita udah buat baik, kita jadi orang yang baik, berusaha untuk memberikan kebaikan, seolah-olah orang mau melempari kita dengan segala fitnah, dengan segala gosip dan lain-lain. Nah, Yesus mengalami hal ini. Lalu Yesus berkata, perbuatan baik mana yang membuat kamu melempari aku? Dan mereka tidak bisa menjawab. Lalu mereka cari dalih. Karena engkau telah mengaku sebagai anak Allah. Karena engkau telah melaksanakan apa yang Allah laksanakan. Ya, seorang anak biasanya menggambarkan siapa orang tuanya ya. Kita biasa lihat, wah anak ini rajin sekali ya. Dia kan ringan tangan, suka membantu. Lalu tanya, siapa dia? Oh, ini Maria anaknya Ibu Cencen. Nah, jadi apa yang dipelajari dari orang tuanya itu yang dilaksanakan. Nah, Yesus demikian, dia berbuat baik untuk apa? Melakukan apa yang dilihatnya dari Bapa. Dan ini juga perutusan yang dia terima, yaitu Allah yang Maha Baik mengutus Yesus untuk berbuat baik. Berbuat baik supaya apa? Supaya orang melihat Allah yang Maha Baik yang menyelamatkan kita. Selama hari-hari ini di Minggu Sengsara, di paroki-paroki dilaksanakan pelayanan sakramen pengakuan. Sudah gunakan kesempatan ini? Ya? Biasanya ada sakramen pengakuan sore hari untuk umat, siang hari untuk anak sekolah. Nah, di sini apa arti sakramen pengakuan ini? Itu sebetulnya yang satu, kita diajak melihat kembali kebaikan Allah, kerahiman Allah yang selama masa puasa kita renungkan sejak dari Rabu Abu. Dikatakan apa? Allah Maha Baik tidak menghendaki kematian orang berdosa, tapi Dia menghendaki supaya mereka yang berdosa itu bertobat dan hidup di dalam Dia. Inilah artinya kita diajak untuk mengalami kebaikan dan kasih Allah. Ya, bersyukur paroki-paroki masih setia melaksanakan ini. Di banyak tempat paroki tidak lagi buat, akhirnya harus buat personal appointment ya, minta buat janji pribadi. Jam berapa, di bagian aula mana bisa menjadi masakan pengakuan. Nah, kembali pada Injil tadi, Yesus melakukan yang baik, tapi Ia tidak diterima dan ditolak, disalah mengerti. Bahkan kemudian cari-cari alasannya karena dia menghayati Allah yang Maha Baik ini. Bagaimana kita? Apakah kita tidak mengalami yang sama? Kita berusaha buat baik, dianggap salah, malah mau disingkirkan. Kita melakukan yang baik, kita malah ditantang untuk setia melakukannya atau tidak. Nah, disinilah kita diajak untuk menjelang pekan suci ini untuk melihat perbuatan baik itu memang susah,
Menjadi orang baik itu tidak mudah. Tapi inilah panggilan kita orang beriman untuk menghadirkan Allah yang Maha Baik. Bacaan pertama, Mazmur dan juga dalam Injil ini menunjukkan siapa yang bisa bertahan sampai akhir, yaitu yang percaya dan berpegang pada Allah. Beberapa hari yang lalu ada seorang karyawan muda datang pada saya dan sharing, Romo, katanya Tuhan Maha Baik, kok hidup saya susah dulu? Ya Pak, susahnya gimana? Ada saja tantangan, ada saja orang yang tidak menyenangi saya. Terus saya tanya, kok sampai sekarang masih bertahan? Kenapa bisa bertahan? Dia jawab, ini satu jawaban yang hendaknya jadi jawaban kita juga. Jawabnya ialah karena saya percaya ada Tuhan. Ya, ini percaya ada Tuhan, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang selalu siap menolong kita. Ini jadi kekuatan bagi kita. Dan mari kita dalam masa prapaskah yang bukan berakhir, tapi juga dalam masa Paskah nanti kita hadirkan ini. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Kalau kita berpegang pada Dia, tak ada yang mustahil dan kita tetap bisa setia sampai akhir. Mari kita sering mendoakannya supaya kita selalu percaya pada Tuhan. Saya percaya ada Tuhan, saya bisa mengatasi segalanya. Karena si anak karyawan muda ini bilang, kalau saya tidak percaya Tuhan, udah lama saya bunuh diri. Ya, semua punya tantangan, tapi berbahagialah yang masih percaya pada Tuhan dan berpegang pada Dia. Amin.